Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sevi Maulita Zari-Jari NIMT 2019-8135 dan Wisnu Wardana NIMT 2019-8130, Fibriana Putri Kartika Ayu NIMT 2019-8137 dan Rina Agustina NIMT 2019-8149. Kami dari Prodi Tadris Biologi 4. Di sini kami akan menjelaskan panduan analisis data uji square dengan aplikasi SPSS berdasarkan hasil uji berupa hubungan jenis kelamin dengan pendidikan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih konsep dasar dari uji C-square. Pada poin pertama, uji square atau uji C kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Kata kuncinya adalah mengetahui hubungan yang terdapat pada garis dan kolom. Untuk poin kedua, yakni jenis data yang digunakan dalam uji C-square dalam bentuk data kategori atau data frekuensi. Nah, ini adalah konsep dasar sebelum kita melakukan uji square. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu tujuannya. Baru kita mengetahui hubungan dan jenis data melalui data kategori atau data frekuensi. Lalu masuk pada bagian contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh kasus uji square berupa hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Di sini data yang kami uji dapat dilihat pada tabel Excel di samping. Ini adalah data jenis kelamin. Pada lambang P disebutkan sebagai jenis kelamin perempuan dan L sebagai jenis kelamin laki-laki. Ini adalah data kategori seperti halnya konsep dasar dari C-square. Kemudian kita juga harus membuat perkodean data yang mana pada penilaian kode 1 diberi pada lambang P dan kode 2 diberi pada lambang L. Selanjutnya data tingkat pendidikan yang dimulai dari tingkat SMA, SMK, dan S1, yang mana pengkodeannya yaitu SMA sebanyak 3, SMK 2, dan S1 1. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui apakah maksud dari jenis kelamin itu berhubungan dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Berikut cara menginput data uji C-square ke dalam SPSS. Nah, di sini sudah ada data ya, dua data yaitu jenis kelamin dan pendidikan. Nah, kita langsung masuk ke SPSS. Oke. Di kolom pertama yang name ini kita tulis JK yaitu jenis kelamin. Dan untuk yang kedua kita tulis pendidikan. Untuk label kita isi sama seperti ini. Yang JK yaitu jenis kelamin, lalu yang pendidikan yaitu tingkat pendidikan. Untuk di values di kotak sebelah sini kita klik, lalu kita isi sesuai data yang ada di Microsoft Excel. Untuk yang perempuan adalah kode 1 perempuan, kita klik add, dan yang kedua yaitu laki-laki. Kita klik add, lalu kita klik OK. Begini penampakannya. Lalu untuk yang pendidikan sama, kita klik kotak lagi, dan untuk data yang S1 adalah 1, SMK 2, dan SMA 3. Jadi untuk kode 1 ini S1. Lalu untuk yang kode 2 ini ada SMK, dan yang kode 3 ini ada SMA. Lalu kita klik OK. Begini penampakannya. Lalu kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada kan JK dan pendidikan. JK ini adalah jenis kelamin. Lalu langsung kita input data yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini untuk yang pertama adalah kode dari jenis kelamin. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu kita blok. Oke, kita blok. Lalu kita copy. Lalu langsung kita input ke dalam kolom yang berisikan tentang jenis kelamin. Nah, klik kanan lalu paste. Sudah ada 31 data ya.
sama seperti yang di Excel tadi ada 31. Lalu untuk yang kolom kedua yaitu pendidikan sama. Kita blok kodenya, kita copy, lalu kita pastekan ke kolom pendidikan yang sudah tersedia. Oke, sudah, kodenya sama. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke sini, lalu deskriptif statistik, lalu kita klik terus. Untuk yang jenis kelamin ya, kita masukkan ke dalam kolom yang atas yaitu rows, dan untuk yang tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom yang bawah. Lalu kita klik statistik, kita centang chi-square, lalu abaikan yang lain, lalu kita klik continue. Lalu selesai, kita klik OK. Begini data yang sudah diperoleh. Selanjutnya ini adalah hasil output uji chi-square yang kami uji. Output crosstab atau tabulasi silang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua output. Nah, sebelum itu kita harus melihat dasar pengambilan keputusan uji chi-square, di mana jika nilai asymsik kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang disignifikan antara baris dengan kolom. Sebaliknya, jika nilai asymsik lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang disignifikan antara baris dengan kolom. Nah, kita lihat dari output yang pertama, yaitu cache processing summary. Di sini menjelaskan data penelitiannya adalah jumlah sampel sebanyak 31 dan dimasukkan semua, artinya 100%, tidak ada yang dibuang, baik itu dari data jenis kelamin maupun tingkat pendidikan. Untuk missing data yang tidak masuk 0, karena kan semua sudah masuk. Kemudian output yang kedua, jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation. Maknanya adalah untuk jenis kelamin perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang, kemudian untuk yang SMK 5 orang dan SMA 7 orang, dan totalnya adalah 20 dari responder perempuan. Responder laki-laki yang tingkat pendidikannya S1 yaitu 4, SMK 4 dan SMA 3, totalnya 11. Kalau di total ke bawah yang lulusan S1 baik laki-laki atau perempuan, S1 ada 12, SMK 9 dan SMA 10. Jadi totalnya 31 sampel. Ini adalah tabulasi silang atau kita bisa menyebutnya frekuensi ataupun statistik deskriptif dari data penelitian kami. Dilanjut output yang ketiga. Selanjutnya pengambilan keputusan. Pada person chi-square, nilai asymsik signifikan 0,790 bisa dilihat di sini. Terlihat nilai asymsik sebesar 0,790. Karena nilai asymsik 0,790 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan karena lebih besar yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi atau tidak mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan yang ia peroleh. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat realitas sekarang,
kan banyak wanita yang berpendidikan tinggi. Kemudian laki-laki juga banyak yang berpendidikan tinggi. Artinya jenis kelamin seseorang itu tidak menentukan beberapa atau seberapa tinggi pendidikan yang dia capai.